Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Bang Abdul dari NTT, di tempat dimana saudara-saudara kita Islam ini minoritas, Bang ya. Jadi yang ingin kita gali hari ini adalah seputar di bulan suci Ramadan. Bagaimana orang di NTT itu, Bang, yang minoritas dalam menyambut bulan suci Ramadan. Aktivitasnya, kalau kita di sini kan karena banyak kita menyambut, ada yang pawai. Di NTT gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dalam hal menyambut bulan puasa Ramadan, saudara kita minoritas ya. Kalau kita di sana kebetulan memang kalau pawai jarang ya. Bukan nggak ada, cuma jarang. Biasanya kalau ada itu pun cuma di kampung-kampung muslim. Nah, Jadi ada ini berarti ada kampung-kampung dan di situ juga banyak Islam. Bahkan ada yang kampung 100% muslim pun ada. Cuma gitu, kampungnya bisa dikatakan nggak sebanyak kampung teman-teman kita atau saudara kita yang bukan Islam. Ada, cuma gitu untuk suasananya bisa dikatakan nggak terlalu terlihat karena hanya terlihat itu hanya di kampung-kampung tertentu. Tapi alhamdulillahnya juga saudara-saudara kita di NTT itu karena kebetulan kita rasa tegang rasanya sangat besar, jadi bisa dikatakan kita bisa saling nutupin. Nutupinnya dengan apa? Mereka juga menghargai kita, walaupun mereka, contohnya saat ini bulan puasa, mereka kalau kita nggak puasa, mereka nggak makan depan kita, walaupun mereka makan ya, tapi nggak depan kita. Ya, jadi kita rasa toleransinya cukup besar di sana. Bahkan seperti contohnya aja, misal kita besar ada di beberapa acara yang bahkan saat ada orang Nasrani atau orang yang ini bukan Islam yang menikah seperti itu, dan ada mereka motong seperti daging babi, daging anjing, ya kan? Nanti mereka akan tandai, ini nggak boleh buat saudara kita ini Islam begitu. Jadi emang toleransi kita kebetulan untuk di sana alhamdulillah cukup besar ya. Jadi ini saudara kita yang bukan Islam pun saling mendukung saat kita lagi bulan puasa. Bahkan seperti mereka lagi puasa, mereka masih bertanya sama kita, puasa enggak? Kalau kita bilang kita puasa, mereka nggak akan ajakin kita makan atau sejenisnya. Itu yang saya rasain selama saya dari kecil sampai besar di sana. Nah, beda hal kalau ada teman-teman kita yang perempuan, nanti tanya, puasa enggak? Kalau nggak puasa, mereka ajak makan bareng, seperti itu. Karena kebetulan memang wanita kan punya halangan sendiri ya, seperti itu. Dan di sana ada ini nggak, Pak? Pesantren? Pesantren sih, waktu saya terakhir di sana itu, saya sempat dengar ada, cuma nggak sebanyak ya, nggak sebanyak nih kondisi kita di Bogor ini atau Jawa Barat ya. Nah, tapi kebetulan semakin kesini saya dapat info dari Ade, pesantren pun udah mulai banyak. Nih, terutama kayak pondok-pondok pesantren Hafiz itu udah mulai banyak di sana. Walaupun saya belum tahu pasti sudah berapa banyak karena emang saya kebetulan udah pergi dari NTT udah sekitar kurang lebih 13 tahun dan belum pulang sama sekali. 13 tahun. Dan kalau sekarang kan dari informasi perkembangan sangat luar biasa, banyak pondok pesantren, nantinya kan semakin hari, semakin setiap bulan, setiap tahun itu umat Islam semakin berkembang di sana, dan itu kita harapin. Walaupun kita memang melihat tadi perbedaan, misalkan kalau menyambut bulan suci Ramadan mungkin nggak seperti pawai-pawai di Jakarta, di kota Bogor ini ramai, bahkan di bulan Ramadan sholat tarawih ini kan sambut-sambatan sarung, mereka sambil berantara. Itu gambaran, mungkin kita ada gambaran lah sedikit tentang perbedaan bagaimana di kota Bogor ini dengan di NTT dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang yang terakhir mungkin nih, Bang, karena kita simpel saja pertemuan kita hari ini, bahwa di dalam ketika di bulan suci Ramadan itu kan biasanya kita di malam takbiran, di malam takbiran, kemudian dalam menyambut bulan hari raya Idul Fitri, kemudian biasanya kalau di kampung saya di Riau itu selama 7 hari itu seperti hari raya terus gitu, masya Allah, dahsyat, ramai terus. Itu gimana kalau di NTT itu, Bang? Oke. Ini pertanyaannya kita dari pertama dulu ya. Saat ini seperti contohnya terawih perbandingannya ya. Kalau ini dari perbandingan sih, kalau kita lihat cukup luas ya, sangat besar sekali perbandingannya. Cuma untuk kesamaannya saya lihatin bulan puasa ini bulan yang penuh berkah ya. Bisa ketahuan dari apa? Masjid sebesar apapun, ya kan, sekosong apapun di hari-hari biasa, insya Allah di saat awal-awal bulan puasa, insya Allah walaupun nggak penuh tapi orang ada. Walaupun cuma setengah ya kan, alhamdulillah. Itu menunjukkan apa? Bulan ini ada bulan penuh berkah. Nah itu nggak jauh beda juga kayak di sini dan di sana. Untuk hari-hari awal saya akui banyak orang yang datang. Walaupun kampungnya jauh, karena kita sana kan masjidnya sangat jauh jarak-jaraknya. Jadi emang ini nggak beda hal kalau di sini kan masjid bisa dikatakan berapa kilo sekali ada masjid, berapa kilo sekali ada masjid. Kalau di sana sangat jauh. Tuh, ini bahkan di kampung saya, di beberapa kampung sekitar itu udah nggak ada masjid. Makanya kalau saat ini ada bulan puasa seperti ini, momen-momen seperti ini, saat terawih itu banyak motor, mobil jajar
Itu kenapa? Dari kampung-kampung tetangga pada sholat tempat kita. Karena kebetulan memang masjid utama di kampung di sekitar kampung itu adanya di dekat rumah. Tuh, jadi mereka pada ngumpul situ. Nah, dan nggak jauh beda juga seperti di sini. Saya nggak bilang di sini bagus juga, nggak. Kenapa? Nggak jauh beda kayak sana juga. Mulai mendekati 2-3 minggu mulai kosong. Mulai kosong ya. Mulai kosong. Imannya udah lemah. Iya. Jadi emang itu kayaknya hampir semua rata ya kayak di sana sini. Kebetulan emang insya Allah nggak jauh beda. Nah, yang pertama, yang kedua dalam menyambut Idul Fitri. Dalam Idul Fitri pasti sangat beda ya, karena di sini kebetulan kita untuk ini saudara muslim sangat banyak. Jadi perbedaan nuansanya, kalau kita bicara nuansa ya, nuansanya sangat berbeda. Tapi orang-orang sini belum pernah ngerasain seperti di sana juga. Contohnya apa? Di sana kebetulan kita campur dengan teman-teman mayoritas yang non muslim. Di sana saat kita menyambut Idul Fitri, mereka berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada kita, datang ke rumah kita mengucapkan hari raya kita, mereka mengucapkan sukacita dengan kita di saat kita ini lebaran. Sedangkan di sini saya ngerasa malah di sini kita mayoritas Islam, tapi nuansanya saya bilang kurang. Kurangnya kenapa? Orang waktu udah memasuki Idul Fitri itu di habis setelah sholat orang mungkin salam salaman. Coba kita lihat ntar siang, orang udah mulai berlibur, berjalan kemana-mana ya kan, udah dengan keluarganya sendiri-sendiri, sehingga kampung itu seperti kosong. Jadi nuansanya bisa dikatakan beda banget. Beda hal kebetulan saya pernah di Lamongan setahun, pernah di sana nuansanya sangat kental karena kebetulan kampung ya, kental banget orang pada mudik pulang, tuh bener-bener kampung udah kayak kota. Kebalik ya, orang mulai banyak yang datang. Tuh, jujur kalau pribadi saya malah saya lihat di sana di Lamongan. Kenapa? Nuansanya sangat kental. Setiap daerah pasti udah beda-beda. Beda-beda, kebetulan beda-beda. Jadi kalau kita mau bandingin mana yang bagus, buat saya semuanya bagus karena punya kriteria, punya ciri khasnya masing-masing. Dan harus dipertahankan. Benar sekali. Nah, dan ini buat pesan saya buat teman-teman, saudara dimanapun, mau yang teman-teman Muslim, saudara Muslim, yang saudara yang bukan Muslim pun, tolong toleransinya saling dijaga. Karena apa? Toleransi itu indah. Ya kan, dimana saat teman-teman yang lagi berpuasa, teman-teman yang nggak berpuasa dari yang bukan Islam saling mendukung, ya kan? Dimana kita saling mengucapkan, contohnya saat kita lagi Idul Fitri mereka datang mengucapin ke kita, ya kan? Ini toleransinya sangat indah. Ini tolong dipertahankan. Kenapa? Kalau kita nggak menjaga toleransi, kita akan mudah dihancurkan. Itu pesan saya. Jadi luar biasa begitu banyak ilmu yang bisa kita dapat bagaimana perbedaan di setiap daerah-daerah itu bermacam-macam dalam menyambut bulan suci Ramadan, kemudian di dalam perayaan Idul Fitri. Dan ada satu nih Bang, sebetulnya dalam perayaan Idul Fitri ini yang salah kaprah selama ini. Jadi di mana-mana pun diidentik dengan baju baru, dengan pakaian baru. Padahal kata Nabi, laisal id bilbas menjadi walakin alid bita'atin. Jadi Idul Fitri itu bukan pakaian baru, bukan sandal baru, bukan sarung baru, peci baru, walakin alid bita'atin yasid. Tapi Idul Fitri itu adalah sebuah ketaatan yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin menjadi hamba Allah yang semakin tunduk dan patuh di bawah hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.